Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ Matic tahun 2013. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita perhatikan tampilan fisik dari luar. Jadi bagian luar bisa kita perhatikan mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa dudukan mobil dia masih lurus ya. Jadi lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil ya. Jadi nut kita cek, kita pastikan bahwa jaraknya dia presisi ya. Presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi ini memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita cek juga bagian-bagian lain seperti bagian kaca, lampu-lampu, terus kita kelilingin ban. Ini ban dia sudah diganti ya dengan aftermarket. Jadi bentuknya juga gagah, sesuai, warnanya juga putih. Ini ketebalan ban masih ada di 60% ya, 60% lebih masih ada untuk ban depan. Tapi orisinilnya juga ada jika minat, jadi masih disimpan. Jadi kalau mau diganti juga masih ada yang ori velg sama bannya ya. Oke. Terus sama ini untuk ban belakang juga ketebalan masih di atas, mungkin sekitar 70% lebih nih masih ada. Kita kelilingin, kita cek semua parts dari bagian luar mobil, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Oke, setelah kita cek, kita kelilingin mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam ya. Oke. Untuk kuncinya sendiri ini dia tergabung dengan remote dan dia modelnya model flip ya, seperti itu. Jadi coba kita buka saja mobil. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, pada saat kita ini kekunci jadinya. Sebentar, coba kita buka ya. Oke, jadi ini kalau kebuka sekali, pintu kebuka bagian supir, tapi kalau nggak salah penumpangnya belum kebuka. Jadi kita harus pencet satu kali lagi, baru terbuka semua. Bentar. Baru terbuka semua ya. Oke. Jadi sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita cek itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard ya. Jadi kolong dashboard kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa selumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus pedal juga kita perhatikan kondisinya, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus yang perlu kita periksa juga lagi di ini ya, sebentar. Sebentar, ini posisinya. Kita kembaliin lagi. Oke. Sekarang kita periksa di ini masing-masing kolong jok. Kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga tidak ada karat atau sisa selumpur. Oke. Setelah kita cek dan kita pastikan kondisi dari bagian kolong interior oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita coba rasakan duduk di dalam mobil, bagaimana kondisinya, interior, suasananya oke atau tidak. Terus kita periksa juga di dashboard, kondisinya bagaimana. Nanti satu persatu juga akan kita lihat kondisinya, jangan dilewat video ini. Terus kita cek juga bagian plafon, kondisinya masih oke atau tidak. Terus di kondisi jok juga kita perlu periksa. Ini joknya dilapisin dengan sarung ya, yang tidak permanen. Jadi di bagian dalamnya ini dia bahannya bahan fabric ya. Jadi untuk kondisi sarung jok masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan bagian interior, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalaupun juga rembesan-rembesan itu berasal dari packing,
penggantian packing, ongkosnya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga ke bagian kolong, pastikan bahwa kolong aman, tidak ada keropos. Terus di bagian kaki-kaki juga pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari bagian karet-karet atau sealnya, penggantiannya juga tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, level dan kondisinya. Setelah kita pastikan itu semua sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke, ini sekarang kita colokin ya. Kita colokin kunci, sekarang kita mau coba start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya soak atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin dari posisi duduk juga bisa kita periksa bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahan di engine mountingnya. Jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kilometer. Jadi kilometer ini Chevrolet Spin ini di 88.000 ya. Jadi di sini kilometernya. Terus ada gantungan servis, jadi baru ganti ganti oli berikutnya di 93.000. Terus habis itu di sini buku manual ya ada ya, cuman buku servisnya sudah hilang, buku manual jadi masih ada. Oke. Dalam mencari mobil bekas ya, jadi kita perlu cek antara kilometer, terus apakah ada servis sebelumnya, serta kondisi mobil secara keseluruhan. Pastikan bahwa itu sesuai atau sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk memeriksa bagian mesin di sini ada bukaan kap mesin. Oke, sekarang kita periksa di bagian sini. Ini adalah pengaturan buat terang cahaya dari ini ya, display kilometer speedometernya. Terus di sini ada buat pengaturan lampu besar, lampu kecil. Terus sama di sini ada fog lamp depan belakang seperti itu. Oke. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini kondisi door trim juga masih oke secara keseluruhan. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan power window di keempat pintunya buat lock unlock power window. Sekarang pintu kita buka, jendela kita buka dulu. Terus di bagian sini ada pengaturan spionnya. Dia spion sudah elektrik tapi dia belum retract seperti itu. Oke. Terus jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, periksa juga sealer. Jadi sealer di pinggir-pinggir pintu pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke. Sekarang kita cek ke mesin ya. Jadi untuk buka mesin di sini, jadi kita dorong ke kiri. Nih, jadi dia agak ke sini ya, ke kanan sedikit. Oke. Nih, kita buka. Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depannya. Jadi Chevrolet ada 3 jenis ya mesinnya. Jadi 1200 cc, 1500 sama 1300 yang turbo. Yang diesel, sorry, bukan turbo. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa pertama dengarkan ritme suaranya. Pastikan bahwa ritme suaranya konstan beraturan. Suaranya juga halus, tapi ini khas Chevrolet ya. Jadi dibandingin mobil Jepang memang suaranya agak lebih keras seperti itu. Terus untuk sama getaran mesinnya, pastikan bahwa getaran mesinnya itu juga halus. Untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, bisa kita cek di kap mesin juga ada sealer ya di pinggir-pinggirnya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih aman. Sama bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian depan ini besi yang memanjang nih, kita sebut apron. Di bagian depan pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus bagian sini sasis-sasis juga kita periksa, samping-samping, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak banjir, bisa kita cek komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit atau susah dibersihkan. Oke.
Bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Ya. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, ini mobil Amerika, bentuknya juga masih oke ya, American style. Termasuk BBM juga yang termasuk irit juga ya, karena dia mesinnya 1500 cc. Terus habis itu komunitas Chevrolet juga banyak di Indonesia, bengkel-bengkel Chevrolet juga yang spesialisnya juga tersebar. Terus kenyamanannya juga tergolong oke di kelasnya. Kenyamanan, handling di tol juga stabil pengendaraannya. Mungkin mobil Chevrolet Spin ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke baris kedua dan baris ketiganya ya. Oke, sekarang saya masuk nih ke baris kedua. Bukan pintu juga cukup lebar. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup oke, jadi ada sekitar mungkin 6 sampai 6 jari ya. 6 jari seperti itu. Oke. Terus di baris kedua ini bisa duduk 3 penumpang, ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus jok bisa reclining, tapi dia maju mundur nggak bisa. Terus pelipatan bangku bisa 40% dilipat ke depan seperti itu. Terus habis itu seatbelt 3 titik nih, 3 titik ada 2, terus sama 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Terus kita ke bagian sini. Di bagian sini ada cup holder ya, sama ada tempat penyimpanan. Terus habis itu di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus habis itu ada cup holder juga 1 lagi di bagian tengah. Terus kita ke bagian atas, di sini ada pegangan tangan. Terus habis itu ada ini AC. Jadi AC sudah double blower ya, dan dia model ventilasi AC-nya dia ada di plafon ya. Jadi cukup oke, cukup mewah. Terus di sini ada pengaturan level kecepatan angin AC. Terus di bagian sini ada handle tangan. Oke. Sekarang kita ke bagian baris ketiganya. Di baris ketiga di sini bisa duduk 2 penumpang dengan 2 sandaran kepala yang terpisah yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku 100% dilipat ke depan. Terus di bagian sini ada seatbelt 3 titik ya, kiri dan kanan. Terus di bagian atas ini ada handle tangan. Terus kisi-kisi AC juga nih. Cuman dia untuk kecepatannya dari bagian tengah ya diaturnya. Ini ada 2 kisi-kisi AC juga, ada lampu baca. Terus di sini ada handle tangan juga. Terus kita ke bagian bawah, di sini ada tempat penyimpanan juga di sini. Terus habis itu ada cup holder sama tempat penyimpanan lagi di bagian sini, serta di sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan juga di sini. Oke ya, sama tempat penyimpanan lagi di bagian atas sini. Kecil, oke. Oke, baris kedua, baris ketiga sudah kita periksa ya. Sekarang kita keluar. Kita periksa juga di sini door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Ini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah dengan jari bisa. Terus jangan lupa juga sealer pada pintu kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, di sini juga sudah ada roof rail ya. Jadi roof rail, jadi kalau kita mau tambah roof rack juga gampang untuk persiapan mudik. Sekarang udah menjelang mudik ya, seperti itu. Di sini ada semprotan air wiper, lampu rem, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger dan sudah dilengkapi dengan wiper juga. Terus ada sensor parkir 2. Terus di bagian sini nih Spin LTZ, dia Matic ya 6 speed. Ini lambang Chevroletnya, ini lampu, dia lampu kristal reflektor kiri dan kanan. Terus sekarang kita periksa bagasinya. Untuk buka bagasi di sini ada bukaan dengan tombol ya. Oke, tapi dia belum power tailgate ya, jadi masih menggunakan hidrolik biasa. Oke, di pintu bagasi perlu kita periksa juga sealer ya. Jadi sealer pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke. Terus di sini space bagasi masih cukup
Oke, terus di bagian bawah sini ada penyimpanan ban cadangan ya. Jadi bisa kita periksa dengan kita ini ya, buka bagian sini ya. Jadi kita ini kita periksa. Nah, di bagian tempat ban cadangan pun juga karena dengan satu tangan agak susah, jadi kita pastikan juga di dalam tempat ban cadangan ini tidak ada reparasi atau perbaikan, tidak ada karat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang atau tidak bekas banjir. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Oh, kita periksa juga door trimnya. Oke, door trim juga kondisi juga masih oke. Terus ini child lock. Terus di sini juga sealer kita periksa juga. Sealer pintu kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Ya, ini tampilan bagian tengah. Sekarang kita lanjut. Kita periksa di bagian sini. Oke. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita masuk, kita periksa bagian dashboardnya ya. Oke. Untuk setir dia modelnya soft touch ya, soft touch, tapi dia modelnya bukan model red trim. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag ya, jadi airbag. Ini tombol klakson, terus di bagian sini ada, dia sama mengikuti model Jepang ya, jadi bukan mengikuti style Amerika. Jadi di sini wiper depan belakang, di sini buat ngeset MID-nya, fungsi-fungsi MID di cluster speedometer. Jadi speedometernya dia juga digital ya, jadi digital untuk kecepatannya, cuman untuk RPM-nya dia masih analog. Terus di sini ada pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus setir sudah tilt tapi dia belum teleskopik. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Sini audionya standar ya, jadi bawaan dari pabriknya. Di sini bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Terus ada colokan aux, USB tidak ada kayaknya USB. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini buat tombol central lock. Di sini buat nyala matikan AC belakang. Di sini ada tombol lampu hazard. Terus di bagian bawah sini ada pengaturan AC. Jadi pengaturan AC ini diputar, ada kecepatan AC buat mati nyalakan AC, jadi angin saja. Di sini ada kecepatan angin AC. Oh, di sini suhu tadi ya. Ini kecepatan angin AC. Di sini defogger belakang. Terus di sini buat ventilasi luar dalam. Oke, terus kita ke bagian bawah lagi. Di sini ada kantong tempat penyimpanan terbuka. Terus matic ya. Dan maticnya ini dia juga sudah triptonic ya. Jadi triptonic di sini ada buat plus minusnya ya. Jadi udah cukup modern untuk di kelasnya ya. Oke. Terus di bagian sini ada colokan, oh ini USB aux juga ada. Sini USB aux juga ada. Di sini ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan, cup holder 2, terus sama di sini handle rem tangan, serta di bagian sini ada kunci seat belt. Jadi kunci seat belt juga kita periksa ya. Jadi posisinya masih aman atau tidak, tidak ada sisa lumpur atau ini ya karat, memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus di bagian sini adalah laci penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder ada di sini, sama tempat penyimpanan terbuka. Kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan. Terus sun visor, ada cermin, ada tempat nyelip-nyelipin kartu-kartu atau dokumen kecil. Terus di sini ada lampu baca. Spion tengah sudah ada level kesilauannya ya, pengaturan level kesilauannya secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor, bagian supir tidak ada cermin tapi ada tempat buat nyelip-nyelipin dokumen. Serta di bagian bawah sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, Zal Motor, yaitu Chevrolet Spin 1,5 LTZ Matic tahun 2013. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil.
Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendara, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini, itu pas di hook ya. Jadi di hook, stok kami juga banyak sampai ke seberang sini. Stok kami, terus habis itu letak kami ada di sini di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan POSA atau POS di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasi bagi belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Follow juga di sosmed kami ya, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, serta Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai video mobil-mobil Chevrolet yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.